kita mengucap syukur kepada Tuhan, saudara sekalian, oleh karena berkat yang limpah mempertemukan kita hari Sabat ini untuk sama-sama bersukacita di hari ulang tahun yang ke-25 Jemaat Cimindi Raya. Kami adalah mantan anggota Jemaat Cimindi Raya. Pembuka Cimindi Raya ini menjadi satu jemaat. Jadi itulah sebabnya barangkali saja jemaat ini mengundang kami untuk sama-sama mempelajari firman Tuhan hari Sabat ini. Terima kasih untuk itu. Dan saya berterima kasih bertemu dengan The Harmonies of Chamber Singers pada hari Sabat ini, oleh karena saya mendapatkan siraman rohani dalam lagu. Saya tidak tahu nyanyi, saudara sekalian. Hanya satu talenta yang Tuhan berikan kepada saya. Itu pun sudah mau habis. Tapi kalau penyanyi, mungkin di dunia ini yang saya paling kagumi adalah penyanyi. Yang kedua yang saya kagumi adalah pencipta lagu. Yang ketiga dan selanjutnya urusan masing-masing orang. Tapi saya sangat salut dengan penyanyi. Makanya kita nanti di surga, mudah-mudahan saya bisa nyanyi, belajar nyanyi dari saudara teman-teman dari UNAI. Sekedar ketahui dan semangat bagi mahasiswa UNAI. Kami 5 tahun melayani sebagai pimpinan di Konferensi DKI. Di DKI, saudara sekalian, 75% pemberi perpuluhan di setiap anggota jemaat di DKI adalah tamatan dari UNAI, IUP, dan dari Manado. 70-75% pemberi persepuluhan di DKI tamatan Universitas Advent, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Luar biasa, amin. Dan mereka ini yang nyanyi sekarang calon-calon pemberi persepuluhan. Jadi bagus Jemaat Cimindi Raya mengundang mereka. Di Jawa Barat, karena kami juga kerja di kantor dan pimpinan di Jawa Barat, 82% ketika itu pemberi persepuluhan di Jawa Barat adalah tamatan dari UNAI, para perawat. Karena di rumah sakit pegawai Advent, di UNAI pegawai Advent, di PH pegawai Advent, 82% pemberi persepuluhan di Jawa Barat ini adalah mantan mahasiswa Advent di Indonesia maupun di luar negeri. Dan hebatnya saudara sekalian di Jakarta, orang yang sukses di daerah-daerah Kamatan UNAI pindah ke Jakarta, di pusat, pindah ke Jakarta. Sehingga persepuluhan di Jakarta itu adalah membludak. Itu sekadar saja memberikan semangat bagi saudara tamatan dari UNAI atau Universitas Advent, mau dimanapun di luar negeri atau dalam negeri. Saya dihubungi oleh Bapak Purba, apakah seluruh saudara saya tidak salah saya. Saya bilang nggak ada yang lain bicara. Dia bilang belum ada daftar yang lain. Ya sudah. Baik, judulnya apa? Lama baru dia jawab. Tema dari Cira itu yang ke-25 tahun ini adalah bertahan dan bertumbuh, betul kan? Tapi saya temukan biasanya kan kalau ada begini kan ada. Oh gitu. Dari tadi saya pikir, udah capek saya memberikan apa? Meramu pelajaran ini kok nggak ada ya? Tapi nggak apa-apalah, di hati saudara seperti itu ada. Baik saudara sekalian, mari kita mulai. Saya mengambil dari satu paragraf saja, nggak mau kemana-mana. Biasa saya kalau khotbah demikian, selalu memakai satu paragraf. Jadi khotbah saya nggak melantur kemana-mana. Apa yang bertahan, apa yang bertumbuh, maksud saudara anggota jemaat apa? Kita pelajari dari paragraf yaitu Matius 24 ayat 1 sampai dengan 14, hanya 14 ayat. Baik,
Saya mengambil tema saudara itu dari Alkitab. Tadi di ayat inti kita. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bertahan sama dengan bertekun. Bertahan yang saudara maksud bertekun. Apanya yang bertahan? Ingat pertanyaan, apa yang bertahan sampai kesudahan? Apakah bertahan menikah terus satu istri? Nanti kita lihat isinya apa. Kemudian di Efesus 4 ayat 15 itu sedikit ayat pendukungnya adalah tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia atau Kristus yang adalah kepala. Nah, kalau saudara buka kamus, bertumbuh itu artinya adalah makin sempurna. Jadi bertumbuh itu adalah makin sempurna. Jadi nanti misalnya menyanyi itu makin sempurna dalam kerajaan Tuhan nanti. Dimensi apa saudara sekalian yang harus bertahan dan bertumbuh sampai kesudahan? Apa yang dibicarakan Alkitab mengenai dimensi hidup kita yang harus bertumbuh dan bertahan? Mari kita bahas bersama-sama. Diawali dengan Matius 24 ayat 14. Ayat yang sering dikutip tapi salah kaprah. Salah kaprah. Dan ini adalah terjemahan yang salah yang ada di Alkitab saudara. Bukan salah, kurang pas. Apa itu di 14? Dan Injil kerajaan ini harus diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Baik. Nah, yang saya kasih diarsir dengan warna apa itu ya? Nah, di bahasa Inggris yang di sebelah kiri. And this gospel of the kingdom. Jadi sebenarnya terjemahannya yang pas adalah dan Injil ini tentang kerajaan, itu yang benar. Bukan Injil kerajaan, tapi Injil ini tentang kerajaan. Ini yang apa? Nanti kita lihat. Injil ini, Injil yang mana saudara sekalian yang bertahan? Diawali juga di pengertian murid-murid itu ketika murid itu bertanya kepada Yesus. Maka datanglah murid-muridnya, Matius 24 ayat 1, dan menunjuk kepada bangunan bait Allah. Ayat 2, ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu yang kamu lihat, yaitu bait itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Bangunan itu saudara sekalian bukan dari batako, bukan dari bata merah, bukan batu biasa. Satu batu saudara sekalian yang diangkat entah dengan kekuatan apa itu zaman dulu itu adalah 260 ton. Satu batu. Pembangunan Ka'bah itu. Candi Borobudur pernah saudara? Coba pakai apa itu membuat ke atas? Luar biasa kan? Mirip saudara sekalian, Ka'bah yang menjadi satu kebanggaan bangsa Israel. Yesus bilang, kamu lihat yang kamu tunjukkan kepada saya, tidak satu batu pun akan berdiri di atas batu yang lain. Jadi runtuh tahun 70 hari Masehi. Ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Nanti kita lihat di buku Markus siapa dia. Tapi inilah kata mereka. Yesus katakanlah
kepada kami. Satu, bila manakah keruntuhan itu terjadi? Yang kedua, apakah tanda kedatanganmu? Apakah keruntuhan bait suci itu adalah tanda kedatanganmu? Itu maksudnya. Dan yang ketiga, apa itu kesudahan dunia? Ini seperti ngelantur ya. Tapi nanti saudara lihat inti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang. Ini kata-kata Yesus. Kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan, ada gempa bumi di berbagai tempat. Bagi para murid saudara sekalian, kehancuran Ka'bah adalah akhir zaman. Sebab tidak mungkin 260 ton satu bata. Itu tidak mungkin. Terus dia bilang, itulah kedatanganmu yang kedua kali. Oh Tuhan, kami masih hidup, datanglah. Tapi ini pernyataan daripada Tuhan Yesus. Dia tidak jawab. Di The Desire of Ages, halaman 628, Jesus did not answer his disciple by taking up separately. Number one, the destruction of Jerusalem. Secondly, the grade of his coming. He mingled the description of these two events. Dia gabungkan saja kejadian itu, padahal tidak sama maksudnya, itu berbeda. Had he opened to his disciples future events as he beheld them, they would have been unable to endure the sight. Kalau seandainya Yesus menyatakan perbedaan dua pertanyaan itu, mereka tidak sanggup memahaminya. In mercy to them, dengan anugerah kepada Tuhan kepada mereka, he blended, dia gabungkan the description, penjelasan of the two great crisis. Jadi krisis itu the destruction of Ka'bah and the real coming of Jesus Christ. Jadi berbeda, tapi Yesus tidak sampaikan saat itu karena mereka tidak paham. Itu maksudnya. Nah, sisi ini saudara sekalian, mereka itu sedang bercakap-cakap, tapi Yesus serius. Setelah Yesus serius untuk menjawabnya, mereka jadi bingung serius. Serius bingung saudara sekalian. Tadi kita sudah baca. Ini Markus, versi Markus lebih to the point siapa yang bertanya itu. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah. Siapa yang bicara dengan Yesus? Siapa? Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas. Bertanya sendirian kepadanya. Itu versi Markus. Itu hanya sekilas saja. Jadi siapa yang bertanya sendirian? 4 orang tadi. Kita hanya belajar aja sendirian mengenai hal ini. Siapa yang sendirian? Itu adalah 4 orang, bukan 1 orang. Nah, kalau kepada murid Tuhan Yesus, Yesus menggabungkan pengertiannya. Kalau saudara dan saya dan kejadian itu nanti kelak, ini urutannya. Peristiwa itu dalam Matius 24 itu akan terjadi pada saat the Apostolic Church, yaitu gereja Rasul, gereja pertama. Yang kedua, kehancuran Yerusalem dan Ka'bah tahun 70 sudah selesai. Dan di Apostolic Church sudah selesai penganiayaan kepada mereka. Yang ketiga, masa sebelum kedatangannya kedua kali belum datang. Dan yang keempat, waktu di antara gereja mula-mula dan kedatangan yang kedua kali
masih kita tunggu. Jadi artinya kenapa dibagi yang nomor 4 itu adalah bahwa sudah ada yang terjadi, tapi ada yang belum terjadi. Saudara dan saya lah penggenapnya. Di ayat 14 tadi, Matius 24. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi dalam hal ini, para pemimpin pemberontakan Yahudi melawan Roma yang menuntun kehancuran Yerusalem. Saking bencinya perang dan perang. Ya, ada perang. Ada apa lagi? Bangsa melawan bangsa. Kerajaan melawan kerajaan. Sebenarnya saudara sekalian, ritme kehidupan manusia yang normal adalah ayat di sebelah kiri. Dalam Kejadian 8:22, inilah ritme kehidupan yang Tuhan berikan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Itu ritme normal. Tapi ritme buatan manusia adalah gagah-gagahan perang. Dulu saya sering dibully oleh teman-teman di kelas. Ya maklumlah, orang miskin kan, susah. Satu pakaiannya SD sampai kelas 6, jadi 6 tahun itu aja pakai. Pulang sekolah cuci, besoknya pakai, kalau basah dikit tak apa-apa, pakai lagi. SMP itu saja. SMA ada 2, syukur, sebagai tukang becak. Mahasiswa masih pakai itu. SMA celananya yang diganti, kemeja putih dibuka, itu apa logo SMA. Itulah saking dibully. Bapak saya bilang bahasa Batak, walau dan buya lo nak pinggul aja. Kalau nggak bisa kau lawan apa? Gigit telinganya. Lama-lama saya tahu Mike Tyson yang gigit telinga saya, Pak Evander Holyfield. Itu perkelahian di kampung kami. Bapak saya nggak mau anak saya dibully saya. Dia bilang, kalau nggak bisa kau lawan, paling tidak giginya putuskan, gigit. Itu adalah bukan ritme kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Ritme kehidupan adalah musim menanam, menabur, menuai, dingin panas, kemarau dan hujan, siang dan malam, semuanya dimanfaatkan dengan baik. Kalau perang dan lain sebagainya adalah ritme kehidupan buatan manusia. Baik. Ingat yang sebelah kanan ini, perang dibuat oleh manusia, bala sampar ada, gempa bumi ada di berbagai tempat, kelaparan merajalela karena perang, dan ada gempa bumi karena kejadian alami. Tapi Yesus bilang, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan kepada supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ayat 10. Dan banyak orang akan murtad. Kenapa? Perang, saudara sekalian. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu muncul dan menyesatkan banyak bangsa. Saudara sekalian, perhatikan, the apostolic church fulfilled, digenapi pernyataan itu pada waktu buku Kisah di apostolic church. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati
dibunuh. Inilah penderitaan umat Tuhan yang pertama. Stefanus dilempari dengan batu. Dan pada waktu itu mulailah penderitaan yang sangat mengerikan. Dan Paulus yang dulu namanya adalah Saulus adalah pembunuh umat Tuhan. Tapi dia bilang begini, maaf sudah pensiun jadi banyak minum. Baik, ada perang, ada apa? Ada kelaparan, ada Mesias palsu. Di gereja Advent ada guru palsu, ada anggota palsu, ya kan? Tidak Advent sesungguhnya. Ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan. Saya cari-cari arti kedurhakaan, dan arti yang sebenarnya adalah kedurjanaan. Maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, sebentar saya jelaskan dan saya akan turun menjelaskannya supaya saudara dapat mengerti. Ini konteks langsung. Dalam Matius 24:12 itu, di sini masalahnya saudara sekalian. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan atau kedurjanaan, bahasa asli adalah lawlessness, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nggak ada lagi hukum di negara lain, nggak ada. Tempur Israel dengan apa? Palestina, hancurkan. Tapi di sini ada asasi manusia, kata orang Palestina. Datang orang Israel, masa bodoh. So there is lawlessness. Apa itu lawlessness? Ketiadaan hukum, nggak berlaku hukum. Tidak ada keteraturan. Yang tidak bersalah mati, saudara sekalian. Jadi kasih kebaikan orang itu kenapa? Dingin. Ini saudara sekalian, saya turun ya. Ada perang. Orang nggak ada lagi kasih. Ada kelaparan, boro-boro mau mengasihi. Ada Mesias palsu, boro-boro mau mengasihi. Sudah terbagi anggota jemaat. Oleh karena perang, kelaparan, Mesias palsu, ajaran palsu, anggota palsu, maka maaf. Ini perumpamaan. Kasih sebagian orang menjadi dingin di sebelah ini. Tapi ayat 13, apa katanya ayat 13? Coba baca. Pertanyaan, apa yang bertahan? Ya, kasih. Baik. Jadi karena dingin kasih di sini, barang siapa yang bertahan kasihnya sampai kesudahan, itu kan apa? Lompat ke 14, boleh di dulu. Ayat 14. Kelihatan enggak? Terus. Baik. Ayat 14. Kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Tetapi barang siapa kasihnya yang bertahan sampai kesudahan, mereka akan selamat. Ngelantur ayat 14. Ngelantur kan? Kalau konteks yang kita baca, ngelantur. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan. Jadi bukan KKR, bukan KPA, satu keluarga, 1 tahun, 1 jiwa, bukan. Kasih yang bertahan sampai kesudahan, itulah yang apa? Injil. Dan dia bilang, makanya bahasa aslinya adalah, oleh karena kasih sebagian orang sudah menjadi dingin, mereka yang bertahan sampai kesudahannya,
Injil ini, kasih ini yang bertahan itu adalah menjadi berita yang baik, kerajaan baru, kerajaan Allah, kerajaan kasih. Jadi Injil kerajaan di ayat 14 apa? Kasih, bukan KKR. Saya tidak menentang KKR. Saya datang di sini bukan urusan KKR, saudara. Saya datang ke sini adalah menjelaskan pengertian sebenarnya. Ketika kasih orang sudah luntur, sudah dingin, ada yang bertahan, saudara sekalian. Dan yang bertahan ini, kasihnya itu menjadi berita. Perang masih ada, tidak ada hukum di sana. Masih ada orang yang mempertahankan kasihnya. Orang bercerai di mana-mana, berita di TV bercerai. Gak enak TV kalau misalnya tidak ada perceraian. Tapi masih ada yang bertahan kasihnya. Itulah Injil dari suatu kerajaan. Nah, repotnya saudara sekalian, banyak para penginjil mengutip Matius 24 dan 14. Injil kerajaan ini akan diberitakan. Ya, pilih Alkitab itu tidak beritakan? Tidak, saudara sekalian. Saya buktikan kepada saudara. Saya naik dulu. Jadi apa Injil itu, saudara? Kasihan apa? Jadi gimana mengoperasikannya? Ini ya. Ya. Ini pecah-pecah tadi gitu ya. Oh. Nanti akan saya balik ke sini, saudara. Nggak mau deh. Makar ini. Ada powernya nggak? Oh, salah isu. Baik. Kita ulang, saudara sekalian. Di Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Ayat 14, Matius 24. Injil ini, yaitu kasih yang bertahan, itu Injil. Nah, saudara sekalian, kalau ada perang, ada bantuan, Injil enggak itu? Ya, Injil. Pendeta Lucilo sudah berapa tahun berumah tangga? 32. Lupa ya? Masa 32? 42? 42. Saya aja sudah 50 tahun, Pak. Hari ini 42 tahun. ulang tahun pernikahan. Ulang tahun pernikahan. Kemarin. Masih bertahan cintamu? Masih bertahan? Ini pandangan pertama, Pak. Loh enggak, maksud saya tanya, jawab aja. Jadi saya Masih bertahan cintanya? masih, Pak. Itulah Injil. Dalam terang Matius 24 ayat 14. Bukan Alkitab. Maksud Alkitab bukan saya. Yesus yang bilang bahwa kasih yang bertahan sampai kesudahan itu adalah Injil. Di mana tidak ada kasih, buat apa Injil? Kasih yang tidak bertahan, orang cerai itu, saudara sekalian, gak ada Injil di situ. Mau menikah kan? Bukan itu pasangannya ya? Atau yang ini pasangannya? Enggak, beda-beda. Siapapun pasanganmu bertahan sampai kesudahannya, itu adalah Injil. Itu maksudnya Matius 24 ayat 14. Beda, saudara sekalian. Suami yang terus mencintai istrinya walaupun bersalah istrinya atau sebaliknya, itu adalah Injil. Di Matius 24 ayat 14. Kalau jemaat ini memberikan bantuan kepada orang lain sementara keluarganya tidak peduli kepada orang tuanya,
maka bantuan saudara adalah kasih yang bertahan. Itu adalah Injil bagi mereka. Itu dibicarakan oleh Matius 24:14. Bukan yang lain. Nah, dengan pengertian ini saya tidak mengarang saudara sekalian. Takutnya kalau saya disuruh ngarang, enggak. Saya tidak mengarang. Dan saya tidak mau mengarang, enggak pintar mengarang. Injil itu ialah kasih yang bertahan sampai saya sudah jelaskan. Kasih yang bertahan menjadi berita hidup ke semua bangsa. Barulah tiba kesudahannya. Jadi apa menjadi apa? Terang. Apa yang menjadi saksi bagi semua bangsa? Ayo, kasih yang apa? Iya, bilang kasih bertahan. Kalau saya hanya cinta pada saya pada waktu menikah itu biasa, saudara sekalian. Tapi apakah saya mencintai istri saya ketika mulai keriput? Bukan. Ketika dia sudah beruban, masihkah ada cinta? Itulah maksudnya Matius 24 ayat 14. Kasih yang bertahan sampai tua, sampai mati, sampai Yesus datang. Ketika kasih kita itu utuh masih bertahan, itulah maksud dari Matius 24 ayat 14. Baik, ayat berikutnya kita ceritakan dari ayat 1 sampai 14 di sini. Diawali dengan Matius 24 6 sampai 7. Perang, ada kelaparan, ada siksaan, ada pembunuhan. Mari kita lompat kepada Matius 24 12 bagian A. Terjadilah kedurjanaan, ketiadaan hukum, orang bertindak semaunya saja. Matius 24 ayat 12b. Kasih semakin dingin. Siapa yang bertahan sampai kesudahan adalah menjadi Injil ini. Kasih yang bertahan ini tentang kerajaan yang lain, bukan raja melawan raja perang. Ada satu kerajaan kasih, yaitu kerajaan siapa? Kerajaan Allah yang terus memberitakan dan menghidupkan kasih. Itu adalah Injil yang kekal. Ini siapa yang menulis? 1 Yohanes 4 ayat 8. Siapa yang menulis? Yohanes. Oke. Dia bilang apa intinya? Allah adalah kasih. Coba kalau Allah tidak kasih, tidak mengasihi, ada nggak Allah yang tidak mengasihi? Allah mereka itu sudah mati di kuburan, tidak ada kasihnya. Tapi tidak bertobat-tobat. Ada, saudara sekalian. Allah kita bukan Allah yang mati. Allah kita itu adalah Allah yang hidup, Allah yang mengasihi. Wahyu pasal 24. Ini kata siapa? Ya? Ini kata-kata siapa? Kok gak jelas sih? Tuhan Yesus sendiri. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi saudara sekalian, apa yang disebutkan dalam Matius 24:14 adalah seirama dengan 1 Yohanes 4:8 bahwa dia adalah kasih, dan seirama dia tegur itu jemaat Efesus karena ada kasihnya tidak seperti semula, sudah luntur, sudah dingin. Dia bilang, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Apakah saya bohong? Bukan. Saya tidak benar, Alkitab yang benar. Alkitab yang benar, saudara sekalian. Bahwa Injil ini adalah Injil kasih yang bertahan sampai kesudahan. Kalau kasih saudara sampai luntur, sampai dingin, maka jangan-jangan Yesus akan datang ke rumah saudara, mencela saudara. Oleh karena kasih saudara sudah dingin, tidak seperti yang semula.
Inilah ayat saudara tadi yang saya awali di depan. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi apa yang bertahan, saudara? Kasih bertahan. Apa yang bertumbuh? Kasih. Efesus itu tulisan siapa? Paulus. Dan Paulus berteologi tidak salah. Ajaran Paulus tidak salah. Dia bilang dalam Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Yesus membicarakan kasih karena Dia sendiri adalah kasih. Yohanes menyatakan hal yang sama. Dan Yesus mencela orang yang dingin kasihnya. Jadi saudara sekalian, ulang tahun Cimindi Raya selama 25 tahun, tetaplah mengasihi. Jangan luntur kasihmu, supaya jemaat ini di ulang tahun yang ke-25 kita tidak dicela oleh Tuhan Yesus. Mudah-mudahan saya hidup dan pendeta Bijilo masih hidup 25 tahun lagi. Ulang tahun jemaat ini yang ke-50. Mari Pak Pendeta, tua-tua jemaat, kita cek jemaat ini masih bertahankah kasihnya? Saudara, gak usah Yesus datang mencela. Habis anggota jemaat saudara kalau tidak ada lagi kasih yang bertahan di jemaat ini. Para lelaki, orang-orang muda belum menikah, habis istrimu lari kalau tidak ada kasihmu di rumah. Saya menikah dengan istri saya, anak saya nggak tahu, hanya saya dengan dia yang tahu. Iya, dulu nggak tahu anak saya menikah dengan istri saya kan, nggak tahu mereka. Lebih-lebih masa bodoh anak-anak saya ketika saya cerita. Di Bandung saya hidup sendiri. Satu hari makan tahu 10. Satu hari sendiri. Kami menikah dilempar ke Cilacap. Uang saya sama. Jadi kami berdua harus makan tahu 10 juga. Enggak, bukan 20. Harusnya berapa? 20. Tahu rasanya mendoakan yang tahu 10 menjadi 20? Bagi 2 tahunya. Itu jadi 20. Itu yang kami makan berdua, saudara sekalian. Dengan gaji yang sama. Jadi harta kami adalah tikar 2 kali 2 meter. Jadi kalau kami tidur di atas tikar. Jadi kalau ada tamu, tok tok tok, Pak Pendeta. Kami tarik itu apa? Tikar di ruang tamu. Jadi ruang tamu semua tamu duduk di tikar yang sama. Itulah harta kami, saudara sekalian. Saya nggak ada saya sekarang jadi Malang, bukan saya usir, tapi karena adiknya kemalangan. Jadi sebetulnya saya harus ke sana. Tapi kata Pak Purba, kalau pendeta saja yang mau khotbah, kami di sana. Padahal saya pikir Bapak ini perlu nih dengarkan khotbah saya. Nggak dengar dia juga, ya nggak apa-apa lah. Oh, ada dia. Nah, saudara, tidak ada apa-apa dengan kakak saya, dengan abang saya. Bapak Purba itu abang saya. Sebenarnya saya lebih tua dari dia, tapi karena dia menikahi kakak istri saya, jadi abang saya. Tapi saya nggak pernah panggil abang sama dia. Gengsi. Tapi dia abang saya sesungguhnya dari pernikahan dari istri kami. Saudara sekalian, masih bertahankah cinta Pak Purba? Tidak pernah kenalan dengan istrinya. Kenalannya pas mau menikah, saudara. Kenapa?
Karena saya dengan istri saya dilihat harmonis. Masih ada nggak stok dari keluarganya di sini? Ada. Di Nusa Tenggara sebagai dulu. Jadilah mereka sekarang sampai menikah. Saya tanya jemaat ini, masih cintakah mereka berdua? Itulah Injil dalam terang Matius 24:14. Pak Malau, masih sayang kan? Coba dulu. Ya kan? Itulah Injil dalam Matius 24:14. Kok Ibu Malau yang semestinya udah tua kita katanya? Apa saudara sekalian? Pelukan itu dari muda sampai tua. Itu Injil. Teman-teman, semoga ini pelajaran adalah untuk orang-orang muda. Cinta yang selalu membara. Kembali ke pertanyaan awal pembahasan kita. Jadi dimensi apa dalam diri kita yang harus bertumbuh? Dimensi kasih yang bertahan, bukan kasih gelombang laut. Mau? Kalau kasih gelombang laut bergelombang, mau? Tahu mau? Ya, habis, mati saudara. Kasih kita itu adalah kasih yang bertahan. Itulah yang dibicarakan oleh Matius 24 ayat 14. Saudara sekalian, semoga kasih kita dapat bertahan dan bertumbuh makin sempurna sampai kesudahan.